Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semutran yang kami hormati dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kolaborasi dengan salah satu customer besar Sumotran, yaitu PT Logistik Indonesia, yang kebetulan kali ini kita mendapatkan materi training dari pihak Logistik Indonesia, dan ini kewajiban kita untuk sosialisasi, memberikan training ulang kepada seluruh anggota, seluruh member Sumotrans. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan mulai dari masalah blind spot ya. Blind spot atau titik buta. Jadi kita perlu mengenal apa itu blind spot atau titik buta. Yang tentu titik buta ini kan titik yang tidak kelihatan oleh driver, dan ini memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi driver dan sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai driver, sebagai operator atau sebagai pengemudi, kita harus paham hal-hal seperti ini untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. Oke, apa itu blind spot ya? Adalah area di sekitar kendaraan yang tidak dapat terlihat langsung oleh pengemudi, baik dari kaca spion maupun secara langsung dari mata pengemudi ini tidak bisa nampak gambaran-gambaran blind spot ini. Jadi di sini digambarkan ada sebuah truk besar ya, yang akan melintas, di sampingnya itu mobil ataupun sepeda ataupun pejalan kaki. Jadi titik-titik di sini ini titik-titik rawan yang tidak kelihatan oleh pengemudi ya. Jadi sering terjadi kecelakaan akibat hal-hal seperti ini. Oleh karena itu kita harus memberikan training kepada masyarakat di sekitar kita juga, bahwa titik-titik berbahaya ini untuk mereka hindari, untuk mereka menjauh dari sana. Sehingga kan banyak sekali indikasi-indikasi yang ditempel di truk, blind spot. Lah itulah untuk sebuah informasi kepada masyarakat di sekitar untuk meninggalkan atau menjauh dari area-area blind spot ini untuk mencegah kecelakaan. Kemudian di sini juga digambarkan posisi-posisi blind spot ya. Jadi di area depan ini tidak nampak dia, tidak nampak oleh driver atau oleh sopir, karena di kabin itu kan posisinya tinggi, posisi tinggi dia, sehingga driver ini tidak bisa melongok ke depan melihat posisi di depannya ya. Dan juga tertutup moncong kabin seperti ini, moncong engine ya, seperti ini juga tidak nampak posisi di depannya. Oleh karena itu, untuk truk-truk yang baru, untuk truk-truk yang keluaran sekarang, kebanyakan sudah dipasang tambahan spion. Tambahan spion untuk melihat posisi di depan kabin. Itu fungsinya untuk menghilangkan blind spot tadi supaya terlihat dari kabin. Kemudian ada blind spot di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini juga area-area berbahaya. Area kanan juga nampak sedikit, ini hanya dari kaca spion. Tapi kalau kanan ya masih lumayan, karena mungkin driver kita ya di Indonesia itu kan driver di posisi kanan, sehingga kalau dia buka kaca atau melongok ke luar kaca atau jendela sebentar, dia akan bisa melihat posisi di sekitarnya. Akan tetapi untuk blind spot sebelah kiri ini itu lebih besar dibandingkan sebelah kanan, karena sebelah kiri kan jauh ya. Si driver kan tidak bisa melongok ke kiri, buka jendela melihat ke kiri kan nggak bisa. Oleh karena itu untuk truk besar biasanya ada connect-nya. Jadi connect ini fungsinya membantu driver untuk melihat hal-hal seperti ini, melihat kondisi sekitar, untuk memberikan panduan, memberikan informasi kepada driver, untuk driver berhati-hati karena di sekitar sebelah kiri itu ada area berbahaya atau tidaknya. Kemudian blind spot di posisi belakang truk. Di belakang truk tentu, walaupun di kabin, di belakang kabin itu kan ada kaca, tapi kan di belakang kaca ada box, sehingga tidak bisa melihat posisi di belakang truk. Kalau mobil-mobil passenger ya, mobil-mobil penumpang, itu ada kaca iya, tapi kan langsung kelihatan. Tapi kalau truk itu nggak bisa kelihatan karena ada pembatas antara kabin dan boxnya. Nah, oleh karena itu sekarang teknologi yang baru, banyak kendaraan atau banyak mobil yang dipasang kamera belakang ya. Kamera belakang ini fungsinya untuk melihat posisi-posisi yang ada di belakang truk ini ya, terutama untuk ketika truk ini berjalan mundur ya, berjalan mundur kan tidak kelihatan.
Makanya mereka driver-driver ini memanfaatkan kamera belakang untuk melihat kondisi di belakang. Dan teknologi terbaru sekarang sudah banyak yang menggunakan kamera 360 derajat. Jadi seluruh sekeliling truk ini bisa nampak, ya, bisa nampak dari dalam kabin. Nah, ini untuk mencegah kecelakaan supaya driver ini mengetahui di situasi di sekitar truknya. Tapi karena ini masih mahal teknologi ini, sehingga mungkin di Indonesia belum begitu banyak kendaraan, terutama truk ya, yang menggunakan teknologi kamera 360 derajat ini. Ya, semoga kedepannya Indonesia akan semakin maju dan bisa memanfaatkan menggunakan teknologi baru ini. Dan disinilah perlunya kita melihat atau belajar ini supaya nanti ya kita itu bisa mencegah kecelakaan akibat posisi-posisi blind spot seperti ini. Ya. Driver pun kenapa perlu belajar ini? Jadi bukan driver itu karena driver truk itu truk besar ya, bukan raja jalanan yang seolah-olah jalan ini milik sendiri, bukan seperti itu. Jalan ini kan milik umum, sehingga kita sebagai truk besar atau kendaraan besar, kita juga harus memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya. Untuk masyarakat di sekitar pun juga harus belajar memahami karakter truk ya. Karakter truk ini beda dengan mobil passenger, mobil-mobil kecil yang di sekelilingnya itu semua jendela dan itu bisa nampak posisi orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau truk kan tidak nampak. Oleh karena itu, untuk masyarakat-masyarakat di sekitar truk lebih baik menghindarlah dari truk-truk besar seperti ini. Jaga jarak. Jangan terlalu mendekat dengan truk, misalnya parkir di samping truk, kanan kiri, depan belakang. Nah, ini sering terjadi kecelakaan di situ. Oleh karena itu, ya mari kita sama-sama waspada, hati-hati supaya kecelakaan akibat blind spot seperti ini tidak terjadi. Kemudian untuk di slide ini banyak keterangan-keterangan, ya ini nanti juga kami share, bisa dibaca untuk pembelajaran ya. Jadi di sini yang harus kita perhatikan. Sekarang kita masuk ke tema penyebab utama kecelakaan akibat blind spot. Yang pertama, biasanya kendaraan menyalip dari sisi kiri truk. Ya. Driver tidak bisa mengetahui ada kendaraan yang menyalip dari sisi truk. Makanya sering kita mendengar atau melihat aturan ya, ketentuan terutama di jalan tol, jangan mendahului kendaraan dari sebelah kiri, terutama mendahului kendaraan besar atau truk. Ya. Truk itu kan diwajibkan di sebelah kiri kalau jalan, supaya harapannya tidak ada kendaraan lain yang mendahului dari sebelah kiri untuk mencegah kecelakaan. Ya. Akan tetapi kan sering kita melihat ada kendaraan lain yang mendahului dari sebelah kiri, terutama dari bahu jalan, ya. Itu berbahaya sekali. Udah truknya pelan, kemudian ada kecepatan tinggi dari bahu jalan, itu tidak kelihatan oleh driver truk seperti ini. Truk-truk besar itu tidak bisa melihat posisi pengendara lain yang di sebelah kiri yang mendahului. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua itu berhenti terlalu dekat dengan truk besar. Ya, seperti tadi saya sampaikan, lebih baik menghindar, menjauh dari truk-truk besar karena posisi Bapak Ibu tidak kelihatan oleh driver truknya. Ya, driver tidak bisa melihat posisi Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu, yang itulah yang akan menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, itu pengemudi tidak melakukan pengecekan visual sebelum manuver. Ya. Jadi driver tidak mengetahui ada potensi bahaya yang berada pada posisi blind spot di sekitar truk. Ya. Jadi si driver itu di dalam kabin, dia tidak bisa melihat sekeliling truk itu, Pak. Ya. Sekeliling truk itu nggak bisa, dia hanya melihat kabin dan spion. Oleh karena itu, posisi truk besar itu sangat rawan kecelakaan akibat blind spot. Kemudian yang keempat, yaitu tidak menggunakan skuter atau rear kamera saat mundur. Maksudnya tidak menggunakan bantuan atau tidak menggunakan kamera saat mundur. Jadi driver itu nggak tahu potensi bahaya yang ada di belakang truk yang tadi saya jelaskan.
bahwa posisi belakang truk itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika berjalan di area-area sempit, berjalan parkir mundur, karena tidak kelihatan, mintalah bantuan ke orang lain. Ya. Jangan malu-malu untuk minta bantuan. Ya. Malu minta bantuan itu justru berbahaya, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ya. Hilangkan rasa malu itu untuk mencegah kecelakaan. Ya, minta bantuan seperti ini bukan minta bantuan uang receh ya. Ini minta bantuan untuk keselamatan. Saya yakin orang yang dimintai bantuan pun akan membantu kita. Kemudian yang kelima, itu spion tidak di-setel dengan benar. Jadi kalau spion itu tidak di-setel dengan benar sesuai karakter drivernya, itu berbahaya. Driver itu beda-beda, tinggi rendahnya badan si driver itu pengaruh terhadap penglihatan di spion. Cara duduk driver, maju atau mundur atau terlalu dekat dan menjauh dari setir, itu pengaruh juga ke spion. Spion itu adalah mata kita. Jadi kalau posisi duduk kita, kemudian tinggi rendahnya badan kita, itu sangat penting untuk menyesuaikan dengan spion ini. Nah, makanya kenapa spion itu bisa di-adjust, bisa di-setel, naik turunnya, maju mundurnya dan sebagainya, itu untuk menyesuaikan posisi duduk kita, posisi mata kita di mana, area terbesar yang bisa kita lihat, itulah yang harus di-setel oleh seorang driver. Makanya spion dibuat untuk bisa di-adjust, fungsinya untuk itu. Jangan males-males nge-adjust atau nyetel spion ya. Wah, sepele tapi ini penting sekali manfaatnya. Kemudian langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kecelakaan akibat blind spot. Yang pertama yaitu lakukan 360 derajat walk around, cek sebelum keliling. Maksudnya driver itu diwajibkan cek dulu lah, keliling dulu kendaraannya, supaya bisa melihat sekitar truk kita, sekitar armada kita itu ada potensi bahaya apa di sekitar itu. Ya, supaya kita bisa tahu. Ya paling tidak kalau ada orang bahaya suruh minggir dulu. Ada barang bahaya disingkirkan dulu. Ya. Jangan malas-malas untuk melaksanakan pengecekan di sekeliling truk. Di kita di internal pun kan beberapa kali kita juga ada kejadian untuk masalah truk ini menyenggol barang lain kan. Ya memang kecelakaan kecil tapi itu kan fatal akibatnya. Jadi kita hal seperti ini perlu menjadikan budaya kita untuk melaksanakan pengecekan sekeliling armada untuk mencegah kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu tadi menyetel posisi spion dengan benar ya. Jangan malas-malas. Posisikan spion itu sesuai dengan karakter kita. Ya. Karakter kita nyetirnya enaknya di mana, spionnya itu di setel. Karena apalagi driver-driver yang jarak jauh ya. Jarak jauh itu pasti posisi duduknya itu sangat penting karena untuk mencegah kelelahan dan juga untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau posisi duduknya nggak nyaman, pasti konsentrasinya juga tidak akan bagus. Kemudian yang ketiga, gunakan kamera belakang atau sensor parking bila tersedia. Ya, sekarang kan armada kita, yang baru-baru, rata-rata semua sudah ada sensor parkingnya ya, kelihatan dari dalam kabinmu sudah kelihatan ada monitornya untuk melihat kondisi belakang. Manfaatkan itu. Ya kalau rusak diperbaiki, kalau belum ada ya ditambah. Ya. Sekarang kalau teman-teman malu minta bantuan ke orang lain, ya inilah untuk mencegah itu atau untuk menanggulangi supaya kecelakaan belakang ini tidak terjadi. Kemudian yang keempat, hindari menyalip atau berpindah jalur mendadak tanpa memastikan area aman. Ini sering terjadi kecelakaan terutama di jalan tol yang menyalip, atau kemarin juga ada kejadian kan yang salip-salipan bus ya waktu itu. Begitu cepatnya, begitu kencangnya dalam kecepatan yang seperti itu tiba-tiba pindah jalur. Kalau kendaraan besar pindah jalur itu yang bahaya. Karena kendaraan besar kan tidak kelihatan itu blind spot di sebelah kanan kirinya, ya. Apalagi di belakangnya itu kan nggak kelihatan. Kalau tiba-tiba pindah jalur, nanti kendaraan-kendaraan kecil yang tidak kelihatan tadi atau mobil-mobil kecil yang tidak kelihatan itu yang akan menabrak. Oleh karena itu di negara kita pun ada aturan. Kalau kendaraan truk, kendaraan besar, kendaraan berat, posisi pasti di kiri. Di posisi di kiri, jalan di kiri itu supaya tidak sering menyalip gitu.
Itu untuk menghindari kecelakaan yang seperti ini. Jadi kalau ada masalah kendaraan besar jalan lambat, itu Pak di kiri kalau ada masalah bisa segera menepi ke bahu jalan untuk mencegah kecelakaan tabrak dari belakang seperti ini. Kemudian yang kelima, gunakan skuter atau helper saat parkir mundur di area sempit. Kita juga pernah terjadi kecelakaan single kendaraan lain ya, itu ketika mundur area sempit tapi tidak minta bantuan, yang akhirnya ya pasti bersinggungan dengan barang-barang di sekitarnya. Jadi hal seperti ini ketika berjalan di area sempit, mundur lagi jauh atau panjang lagi, itu sangat berbahaya ya. Oleh karena itu kan truk-truk besar rata-rata didampingin oleh kenek, atau biasanya di customer yang area-area berbahaya seperti ini didampingin oleh security untuk memberikan aba-aba, untuk membantu driver memberikan aba-aba supaya jalannya lancar, jadi tidak terjadi kecelakaan. Manfaatkanlah hal-hal seperti itu. Seperti tadi saya sampaikan, jangan malu untuk minta bantuan ya. Jangan terlalu sok jago, jangan terlalu sok gengsi, mintalah bantuan di saat dibutuhkan ya. Semua orang akan memahami kebutuhan kita karena tujuan kita adalah keselamatan bersama. Ingat itu, jalankan itu. Kemudian tema yang kedua di sini adalah peran vital kelengkapan truk dalam mencegah kecelakaan. Jadi kecelakaan ini kan banyak hal yang terjadi, bukan hanya masalah kelalaian drivernya ya, tapi masalah peran-peran vital, artinya kelengkapan kendaraan ini layak jalan atau tidaknya. Nah, itu juga mempengaruhi potensi atau penyebab kecelakaan armada. Nah, di sini dibahas kenapa kita perlu isi checklist. Ya, kenapa isi checklist itu penting? Ini, checklist itu kalau di kita, bahasa di internal kita, daily report check ya. Yang teman-teman lakukan, yang teman-teman kerjakan, kita ada formnya, kita ada check sheetnya. Check sheetnya itu yang teman-teman kerjakan. Teman-teman sebelum kerja cek dulu, keliling, cek satu persatu, bagaimana kondisinya dilaporkan, itulah yang disebut checklist ya. Jadi checklist ini untuk mencegah kecelakaan fatal. Jadi kecelakaan fatal yang disebabkan oleh layak tidaknya kendaraan itu digunakan. Ya. Misalnya kondisi rem, kondisi ban, sistem kemudi, dan kebutuhan lainnya. Jadi kalau dilaksanakan checklist ini, paling tidak itu bisa diketahui lebih dini. Ya, lebih dini untuk mencegah kecelakaan saat pemakaian. Kalau memang sudah tahu banyak gundul ya berbahaya, ya jangan dipakai, minta ganti dulu. Kalau sudah di checklist ternyata remnya bermasalah, ya jangan jalan, diperbaiki dulu. Jadi hal-hal seperti ini diperlukan untuk saat persiapan sebelum Anda mengendarai truknya. Saat Anda mau naik truk, mengendarai truk, itu harus dipastikan truknya itu aman, truknya itu layak jalan. Jangan sampai nanti ketika sudah di jalan raya terjadi masalah ya, kegagalan mekanis, kemudian remnya blong, tekanan udara atau tekanan anginnya kempes, itu kan jadi masalah di jalan ya. Hal-hal seperti itu bisa dicegah, bisa diketahui lebih dini dengan sistem isi checklist ini. Dan juga isi checklist ini kan digunakan untuk maintenance kelayakan unit ya, supaya kalau kerusakan diketahui lebih awal, lebih dini, segera diperbaiki, itu biaya maintenance-nya lebih murah dibandingkan kerusakan yang semakin parah, apalagi saat kecelakaan. Teman-teman sudah ketahui ketika terjadi kecelakaan, apalagi kecelakaan parah, truk rusak, unitnya breakdown, udah sama-sama nggak kerja, driver nggak ada unitnya, dari perusahaan juga nggak ada truknya untuk jalan. Lebih parah lagi kalau sampai terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ya, kalau sampai meninggal dunia, teman-teman juga tahu kan akibatnya seperti apa, dampaknya seperti apa kepada kita. Bukan masalah ganti rugi asuransi, kita bisa, unit kita ada asuransinya. Tapi ketika orang sudah meninggal akibat kecelakaan ini, pasti teman-teman akan merasa bersalah sepanjang umurnya. Ya, sisa umur kita itu merasa dihantui rasa bersalah kepada korban. Jangan sembarangan mengendarai di jalan raya, karena jalan raya ini adalah
memang area kerja kita yang sangat berbahaya, potensi kecelakaannya sangat besar. Ya. Oleh karena itu, ya mari kita jaga kelayakan unit, kita cek dengan checklist ini untuk mencegah kecelakaan yang semakin parah, mencegah biaya operasional atau biaya maintenance yang semakin besar. Disitulah pentingnya kita melaksanakan checklist. Kemudian tema yang berikutnya di sini dibahas mengenai kenapa harus menggunakan stopper ya. Stopper itu ganjel ya. Jadi ganjal truk ini sangat penting terutama saat berhenti atau parkir di permukaan miring atau tidak rata. Jadi truk itu kan kadang kalau kita parkir lupa pasang handbrake, itu kan bisa meluncur sendiri. Apalagi banyak customer yang posisi loading docknya itu kan miring kan, dibuat miring supaya mereka lebih mudah loading unloadingnya. Nah, itu kan area-area seperti itu kan berbahaya. Sehingga banyak customer yang mewajibkan ganjel itu dua. Satu di depan, satunya di belakang. Ya, di depan untuk mencegah maju, di belakang untuk mencegah mundur. Bukan hanya satu, dua, dan itu pun ganjelnya adalah ganjel yang standar sesuai ukuran truknya. Kalau truknya besar ya ganjelnya yang besar. Ya, jangan mencari balok sembarangan, ganjel-ganjel nemu kayu nemu di jalan, nemu di itu dipakai ganjel, itu bukan ganjel standar. Nah, itu mungkin untuk lempar kucing aja nggak kabur dia. Ya, oleh karena itu gunakan ganjel yang standar. Kalau tidak ada kan kita selalu sediakan ya, di kantor juga selalu ada stok. Gunakanlah ganjel-ganjel standar untuk mencegah kecelakaan yang lebih fatal di area kerja. Tentu ganjel ini sangat berfungsi sebagai tindakan pencegahan tambahan yang vital di samping rem kendaraan untuk menghilangkan resiko pergerakan yang tidak diinginkan tadi. Ya, untuk memastikan kendaraan terparkir tetap diam. Ya, kita pernah melihat atau mendengar masalah saat customer muat truk karena truk tidak diganjal. Ya, ketika forklift masukin barang, didorong oleh forklift, truknya jalan maju, forkliftnya ikut ke dalam kontainer dan jatuh antara tempat loading dan kontainer tadi kan. Nah, itu kan pernah ada berita seperti itu. Jadi kita juga harus lebih peduli, lebih hati-hati bekerja seperti ini. Itulah fungsi stopper atau ganjel ya. Jadi bukan hanya asal memasang ganjel, tapi memang itu adalah untuk mencegah kecelakaan. Oke, demikianlah sahabat Sumotran materi training dari PT Logisit Indonesia yang kebetulan beliau adalah salah satu customer besar Sumotran yang kita akan terus melakukan kolaborasi training untuk sama-sama mencegah kecelakaan. Ya, mungkin kalau kita akan tetap lanjutkan untuk materi-materi berikutnya. Demikian saya sampaikan, mari kita jaga keselamatan kita dan keselamatan saudara-saudara kita di sekitar kita untuk supaya tidak terjadi kecelakaan di lapangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumotran, safety dari hati. Sumotran, yes. Terima kasih.